Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak Wadek ya, Bapak Dr. Putra Hastomo ya, beliau merupakan wakil dekan 1 dari FISIP Sulbar. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk memberikan sharing ilmunya kepada saya khususnya dan umumnya kepada halayak umum. Di sini kita ketahui terkait bela negara. Ya, bela negara ini suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh apakah itu individu ataukah sekelompok. Ya, itu merupakan suatu hal yang wajib gitu Pak dilakukan oleh semua warga negara Indonesia. Nah, menurut pandangan Bapak nih gitu ya, kira-kira bela negara itu seperti apa sih Pak? Apakah harus angkat senjata ataukah memang sekarang itu tidak perlu angkat senjata? Iya. Seperti apa? Terima kasih. Iya. Silakan Pak. Jadi bela negara itu adalah sikap, perilaku, ya, motivasi untuk baik itu yang dilakukan oleh individu atau perseorangan maupun kelompok Pak. Ya, kelompok untuk membela bangsa dan negara ini dari berbagai ancaman, ya, dari berbagai gangguan, dari berbagai hambatan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu bela negara. Nah, perlu kita ketahui bahwa namanya ancaman itu bisa datang dari dalam negeri, bisa datang dari luar negeri. Secara historis, sejarah bangsa Indonesia itu sudah mengalami yang namanya 2 ancaman ini, baik itu ancaman dari dalam maupun dari saat ini Pak. Saat ini. Ya, saat ini pun sudah juga mengalami ancaman. Kalau ancaman dari dalam negeri, ya, misalnya terjadinya tindak pidana terorisme. Nah, itu dari internal kita sendiri yang bisa mengancam stabilitas stabilitas nasional negara kita. Yang kedua, ancaman dari luar negeri, ya. Mungkin tidak terjadi perang, ya, saat ini, tapi kita tidak tahu, ya, di masa akan datang bisa terjadi peperangan, katakanlah perang dunia ketiga. Tetapi ancaman dari luar negeri dalam bentuk pengaruh luar negeri itu termasuk ancaman dari luar negeri, bukan dalam bentuk peperangan, tapi pengaruhnya dari luar negeri. Banyak sekali budaya-budaya dari luar yang masuk ke dalam negara kita yang itu tidak sesuai dengan ciri dan karakter masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri, itunya termasuk ancaman. Oleh karena itu diperlukan yang namanya bela negara. Nah, jadi bela negara juga selalu identik dengan nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Nanti Bapak sampaikan bahwa bela negara itu karena kita untuk menghadapi ancaman Pak. Ya, tadi ancaman. Di mana tadi Bapak sampaikan ada ancaman yang sifatnya dari luar maupun dari dalam Pak. Nah, kira-kira apa yang memang untuk yang saat ini Pak yang harus dilakukan kita sebagai warga negara untuk membela negara kita Pak? Gitu. Tadi mungkin Bapak sampaikan bisa juga menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air ya Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, upaya yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan yang namanya bela negara adalah kita lihat saja di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang bela negara. Ya, tentang bela negara. Di situ dikatakan ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan bela negara. Yang pertama, melakukan pembelajaran dalam hal ini melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, bagi kalau dia dari kalangan TNI dan Polri, itu bisa melakukan pengabdian
kepada masyarakat, pengabdian kepada bangsa dan negara, ya, sesuai dengan profesinya. Yang ketiga adalah melalui pembinaan. Iya, pembinaan. Itu penting juga, itu pembinaan. Jadi pada dasarnya, pada intinya bela negara itu tidak mesti orang perang. Ya. Tetapi bela negara itu bisa diwujudkan melalui apa? Melalui tindakan kita untuk bisa mengantisipasi ya apa saja yang bisa terjadi, yang bisa mengancam negara kita sendiri, ya. Bukan hanya perang, tetapi juga saya maksud tadi ada saja pengaruh-pengaruh budaya luar negeri yang itu sudah masuk ke negara kita, ya, yang memang tidak sesuai dengan karakter ciri khas masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Ya, contohnya ciri khas karakter masyarakat bangsa Indonesia itu adalah gotong royong. Ya, sekarang ini kita melihat tidak ada lagi orang kita melaksanakan gotong royong. Ya, kerja bakti, tidak ada. Yang apa yang terjadi? Apa yang muncul? Justru sikap individualistik. Ya, saya sudah lihat kasus banyak terjadi. Ada pengumuman besok kita kerja bakti hari Jumat. Ujung-ujungnya yang datang siapa? Hanya para desanya saja yang datang. Masyarakat sekitar situ tidak ikut. Nah, itu namanya adalah, itu mencerminkan bahwa sikap bela negara kita juga semakin menipis. Ya, itu. Dan contoh tadi saya katakan, karakter masyarakat bangsa Indonesia yakni gotong royong itu sudah hal yang lumrah dan tidak pernah dilakukan lagi oleh masyarakat kita. Karena apa? Pengaruh dari budaya-budaya dari luar yang datang ke negara kita itu, contohnya tadi sikap egoisme, individualistik itu sudah meracuni pola pikir masyarakat itu sendiri, sehingga mereka juga sudah tidak enggan lagi mau mengadakan kerja bakti tadi yang saya maksud itu. Nah, itu seperti itu, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau secara ini, Pak, ya sebetulnya sudah ini juga parah juga ya, Iya. kondisi Iya. ini kita tadi. Kalau Bapak rasa nasionalisme sudah menurun. Iya. Kemudian mungkin apalagi berbicara tentang rela berkorban, Iya. Pak. Rela berkorban kalau kita bicara di tantangan untuk negara, Iya. mungkin sudah agak ini juga, Pak, sudah Iya. berkurang. Iya. Rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, gitu ya. Saya lihat ya sangat jarang lah sekarang. Iya. Nah, kira-kira Pak, untuk upaya untuk untuk memulihkan, Pak, untuk memulihkan kembali mereka agar mau rela berkorban, Pak. Apakah memang harus diancam dulu ada perang, ya baru mereka angkat senjata ataupun kan siap lagi membela, gitu kan? Ataukah memang ya ada upaya lain yang memang bisa mereka untuk tumbuh kembali, yang tadi yang dari individualisme jadi berbarengan lagi, gitu, bersama-sama lagi, mau gotong royong, mereka mau rela berkorban. Kira-kira apa, Pak? Ya, kalau menurut saya yang pertama adalah pembinaan. Selalu harus ada upaya pembinaan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyadarkan, memberikan kesadaran, Pak. Ya, kesadaran hidup bagi masyarakat itu sendiri agar selektif, ya, menerima semua pengaruh-pengaruh yang datang dari luar negara kita sendiri, ya, selektif. Yang kedua adalah ya memang perlu ketegasan juga dari pemerintah sendiri, mulai dari harus ada sinergitas, ya, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai kepada pemerintah desa untuk bagaimana melakukan sebuah tindakan yang sifatnya yang upaya represif lah, ya, represif. Betul. Untuk menanggulangi, Betul. Ya, sikap perilaku masyarakat yang sudah mengalami penurunan kualitas dari sisi bela negaranya atau dari sisi nasionalismenya itu sendiri yang sudah meningkat. Gitu. Oke. Baik, Pak, terima kasih atas ilmunya yang tadi sudah Bapak sharing kepada saya khususnya dan pada umumnya bagi pemirsa nanti yang bisa melihat channel YouTube saya.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih Iya. atas waktunya Bapak. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan keberkahan. Ya, baik. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya. Oh, Pak.